Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang beranggota Muhammad Hafiz Nurinda, Nevi Triana Fadilah, dan Aisyah Maharani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang materi bab 12, peran agama dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Keterkaitan agama dan isu-isu kontemporer. Agama adalah suatu sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga sebagai tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Agama mempunyai tujuan untuk membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup, baik di dunia ataupun di akhirat. Salah satunya adalah agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, dan mengajarkan umatnya untuk menebarkan kedamaian. Kontemporer Islam adalah suatu gagasan untuk mengkaji Islam yang telah terpengaruh oleh modernisasi guna memberikan solusi bagi dimensi kehidupan lampau maupun saat ini. Isu-isu dalam kontemporer ada 4. Pertama, Islam liberal. Kedua, Islam terorisme. Ketiga, Islam dan pluralisme beragama. Dan yang terakhir, Islam dan kesetaraan gender. Mari kita jelaskan satu persatu. Islam liberal. Liberal adalah suatu paham yang mengedepankan atau mengutamakan sikap individu dan pada akhirnya dapat melahirkan konsep pentingnya kebebasan hidup, bertindak, dan berkarya. Dalam perspektif Islam liberal, diartikan sebagai suatu sistem beragama namun menjunjung kepentingan pribadinya sendiri dengan alasan kebebasan pada diri sendiri merupakan hak dari setiap individu. Dan nantinya akan muncul pemahaman yang apatis dalam beragama dan dalam beribadah dia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa adanya orang lain. Yang kedua, Islam terorisme. Terorisme adalah suatu paham yang mengedepankan kekerasan, teror, ekstremitas, yang intimidasi, kebanyakan yang melakukan tekanan-tekanan kepada orang lain. Namun di sisi lain, paham terorisme juga memiliki sisi positifnya tersendiri. Yang ketiga, Islam dan pluralisme beragama. Agama bisa berfungsi pada masyarakat yang pluralistis, tidak saling berbenturan. Misalnya, tentu bukan karena agama itu, tetapi karena para pemeluknya telah mengekspresikan kebenaran agamanya secara monolitik dan eksklusif. Dalam artian bahwa subjektivitas kebenaran yang diyakininya seringkali menafikan kebenaran yang diyakini pihak lain. Dan yang terakhir, Islam dan kesetaraan gender. Secara teologis, perempuan dan laki-laki diciptakan semartabat, sebagian manusia yang secitra dengan Allah. Namun, tidak bisa dipungkiri, dalam realitas kultural, agama antara keduanya sering terjadi ketidakadilan yang melahirkan kekerasan terutama kaum perempuan di masyarakat. Kita kerap menyaksikan kekerasan terhadap perempuan dengan berbagai manifestasinya, kekerasan fisik, emosional, psikologi, entah secara domestik maupun publik. Selanjutnya, fenomena hijrah, jihad, radikalisme beragama, dan moderasi Islam. Jihad dan hijrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan masing-masing. Namun, hal ini disalahartikan oleh beberapa kelompok dan mendapatkan tambahan doktrin, aturan-aturan, dan perilaku-perilaku yang bersumber dari tradisi dan kadar kemampuan berpikir manusia. Akibatnya, timbul beberapa gerakan radikal dan kekerasan seperti radikalisme agama. Radikalisme agama merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial yang drastis dan menghalalkan sikap ekstrim dan kekerasan yang menggunakan argumen-argumen keagamaan. Radikalisme agama muncul sebagai respon negatif terhadap modernisasi dan perubahan budaya yang begitu cepat dan berujung pada peningkatan konflik sosial dan kekerasan bernuansa intra dan antar agama, bahkan antar umat beragama dengan negara. Radikalisme agama berkaitan dengan terorisme.
Terorisme merupakan keadaan atau situasi yang menciptakan ancaman, ketakutan, dan kekerasan yang luar biasa yang dilakukan oleh suatu pihak atas pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan tujuan dan hakikat jihad fisabilillah. Radikalisme beragama memang sangat mengerikan karena seringkali melakukan aktivitas menghancurkan terhadap fasilitas umum, bahkan sampai memakan korban jiwa. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk menguatkan pengalaman Islam yang moderat atau al-wasatiyah. Salah satunya dengan moderasi Islam yang merupakan penguatan model keberagaman yang moderat atau i'tidal dan tawazun. Dan sebagai inti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan sikap beragama yang tidak ekstrim dan reduktif. Selanjutnya, moderasi Islam. Moderasi Islam adalah Islam yang toleran, damai, dan santun, tidak menghendaki terjadinya konflik serta tidak memaksakan kehendak. Moderasi merupakan sebuah keseimbangan atau tawazun dalam bersikap yang tidak memihak siapapun. Dalam bahasa yang lebih sederhana, moderasi Islam dapat dipahami sebagai pandangan atau sikap berusaha mengambil jalan tengah. Muslim moderat menjalankan Islam secara mendalam atau kafah dan seimbang, baik pada tataran hubungannya dengan Allah atau hablum minallah maupun kepada sesama manusia hablum minannas. Selanjutnya C. Konsep Islam tentang literasi informasi, yaitu pemilahan informasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Literasi menurut Islam adalah sebuah seruan atau kewajiban yang diberikan kepada umat manusia seperti yang terdapat pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana dalam surat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan manusia untuk membaca sebagai bekal kehidupan yang utama. Literasi yang disebarkan harus sesuai kebenaran dan diharapkan dapat membangun keimanan manusia dengan cara membaca serta memahami Al-Quran. Menurut Agus Sofyandi, berikut adalah aturan yang harus diperhatikan setiap individu yang mengaku dirinya seorang muslim. Yang pertama ada qasas atau naba al-haq, yaitu informasi yang disampaikan harus menggambarkan kisah, berita, dan informasi yang benar. Menyampaikan kisah ini harus sejalan dengan pola Al-Quran dalam menceritakan kisah yang terjadi pada Rasul Allah. Yang kedua ada amar ma'ruf nahi munkar, yaitu informasi yang disampaikan diarahkan pada berkembangnya sarana saling mengingatkan untuk berbuat baik dan saling mencegah berbuat kemungkaran dan dosa. Yang ketiga ada hikmah, yaitu informasi yang disampaikan harus mengandung perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang keempat ada tabayun. Tabayun adalah informasi yang disampaikan harus melalui upaya klarifikasi. Yang kelima ada mauzah hasanah, yaitu informasi yang disampaikan mengandung contoh dan teladan yang baik untuk ditiru penerima informasi, baik melalui proses imitasi ataupun identifikasi. Dan yang keenam ada lain. Lain adalah menyampaikan informasi dengan menggunakan tutur bahasa lemah lembut dan tidak keras serta kasar, sehingga si penerima informasi tidak tersinggung dan tidak berupaya untuk menutupi kekurangan dan kesalahan dirinya. Selanjutnya ada D. Korupsi dan bahayanya bagi kehidupan. Korupsi berarti tindakan menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara berupa menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Dalam khazanah fiqh ada 6 jenis tindak pidana yang serupa dengan korupsi, yaitu pertama ada A. Gulul atau pencurian, adalah berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Yang kedua ada rishwah, yaitu penyuapan. Dalam bahasa Arab, rishwah berarti upah, hadiah, komisi atau suap. Secara terminologi, rishwah adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas, atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima. Ketiga, ada ghasab, yaitu mengambil paksa hak atau harta orang lain, yaitu upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan. Yang keempat, ada sarikoh atau mencuri,
Mencuri adalah mengambil hak milik orang lain dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Jadi, ciri utama pencurian adalah caranya yang tidak terang-terangan, barangnya tersimpan rapi, dan di tempat yang dipandang aman oleh pemiliknya, serta barang yang sebaiknya dijaga oleh pencuri. Yang kelima, ada khianat. Khianat atau pengkhianatan adalah seseorang yang diberi kepercayaan lalu mengkhianatinya. Yang keenam, ada hirobah atau perampokan. Hirobah adalah kejahatan yang dilakukan secara berkelompok. Sanksi pelaku korupsi dalam Islam ada 3. Yang pertama, sanksi moral. Sanksi moral dalam korupsi adalah jenazah pelaku korupsi tidak disolatkan, terutama bagi para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat yang diakui di tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah pernah dilakukan Nabi terhadap salah satu seorang sahabat yang melakukan korupsi pada waktu perang Khaybar, meskipun hanya dalam jumlah yang relatif kecil, yaitu 2 dirham. Yang kedua, ada sanksi dunia, yaitu hukum potong tangan. Yang ketiga, ada sanksi hukum, yaitu pertimbangan oleh hakim tergantung besar kecilnya akibat yang ditimbulkan dalam korupsi tersebut. Berikut adalah bahaya-bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang pertama dalam bidang ekonomi, yaitu mempengaruhi perkembangan suatu negara. Karena dengan adanya korupsi, investor asing yang akan menanam saham di negara kita akan menjadi ragu dan hilang kepercayaan. Karena otomatis ia akan takut untuk menanamkan modal di negara yang banyak korupsi. Hal ini akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua dalam bidang politik. Kekuasaan atau pemerintahan yang dibangun berdasarkan korupsi akan tumbuh menjadi pemerintahan yang tidak sehat. Pemerintahan cenderung menjadikan kekuasaan adalah alat untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Akibat dari hal ini, pemerintah menjadi mementingkan kepentingan pribadi dan tidak lagi peduli akan rakyat. Yang ketiga, dalam bidang ketahanan dan keamanan. Korupsi akan berakibat adanya dominasi sebagian kelompok. Orang yang memiliki kekuasaan dapat menyuap militer untuk melindunginya. Hal ini membuat akses atau hak dilindungi yang seharusnya dimiliki semua orang hanya menjadi milik sekelompok orang saja. Keempat, dalam bidang sosial dan budaya. Korupsi mengakibatkan masyarakat menjadi tidak saling percaya antara yang satu dengan yang lain. Hal ini akan berakibat kepada intelektual dan moralitas suatu bangsa. Yang kelima, bidang agama. Korupsi akan menimbulkan stigma masyarakat tentang kedermawanan seorang penguasa yang memberikan bantuan hanya dianggap sebagai unsur permainan yang dilakukan oleh para penyalurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumus ke dalam bentuk korupsi seperti yang dijelaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 tentang larangan memakan harta sesama dengan jalan yang tidak benar. Selanjutnya, konsep hijrah, jihad, radikalisme beragama, dan moderasi Islam. Hijrah menurut etimologi adalah memutuskan, meninggalkan, atau menjauhi. Sedangkan menurut terminologi, hijrah adalah proses peralihan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, hijrah dapat diartikan sebagai berpindah dari perilaku yang belum sesuai dengan syariat Islam ke perilaku yang sesuai syariat Islam untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Namun, hijrah juga dapat diartikan sebagai sebuah perjalanan Nabi Muhammad dan pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan mereka dari ancaman dan tekanan kaum Quraisy. Ibnu Qayyim membagi hijrah menjadi 2, yaitu hijrah bil jasad atau secara fisik dan hijrah bil qalbi yaitu secara hati atau batin. Hijrah bil jasad adalah proses peralihan diri yang tampak secara fisik. Contohnya, ketika seorang wanita yang terbiasa berpakaian minim memutuskan untuk mengubah penampilan fisiknya dengan menggunakan hijab dan berbusana syar'i. Sedangkan hijrah bil qalbi adalah proses peralihan yang disertakan dengan hijrah fisik dan masuk tataran yang lebih tinggi. Pada fase ini, seseorang sudah masuk pada tahapan terus berusaha istiqomah memantapkan hatinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada moderasi. Moderasi secara etimologi berasal dari kata moderate yang berarti mengurangi atau mengontrol. Secara terminologi, moderasi berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman.
Moderasi dalam Islam dapat diartikan sebagai pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap tersebut tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Moderasi Islam juga merupakan upaya untuk menguatkan pengamalan Islam yang moderat atau al-wasatiyah, yaitu sikap beragama yang tidak ekstrim dan reduktif, serta penguatan model keberagaman yang moderat, yaitu i'tidal dan tawazun. Kriteria moderasi menurut Yusuf Qaradawi adalah sebagai berikut. Pertama, meyakini bahwa syariat mengandung hikmah dan kemaslahatan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, memandang adanya keterkaitan yang berhubungan erat antara teks syariah dan hukum ketentuan. Yang ketiga, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Serta yang keempat, keterbukaan terhadap setiap perbedaan. Moderasi Islam mempunyai dua ciri, yaitu yang pertama, adanya hak kebebasan yang diimbangi dengan kewajiban, serta adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. F. Implementasi hijrah dan jihad dalam multi konteks hijrah dan jihad merupakan perintah Allah yang memiliki keutamaan luar biasa. Hijrah dan jihad memerlukan pengorbanan yang maksimal. Dengan hijrah dan jihad, seseorang harus rela meninggalkan kampung halaman, harta, aset, jaringan bisnis, dan lain sebagainya. Hijrah dan jihad juga merupakan amalan yang cukup baik. Keduanya menempati posisi ketiga setelah sholat pada waktunya dan berbakti kepada orang tua. Selain itu, keutamaan jihad setara dengan ganjaran sholat dan puasa sepanjang waktu tanpa putus. Dapat menyimpulkan bahwa perintah hijrah dan jihad secara fisik bersifat wajib di awal penyebaran agama Islam dan kondisi darurat seperti awal kemerdekaan. Sedangkan dalam suasana kondusif sekarang ini, hijrah dan jihad dipahami sebagai upaya umat Islam untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi masalah yang berkembang di masyarakat. Latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme. 1. Latar belakang radikalisme. Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara kekerasan atau drastis. Apabila dilihat dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama dengan fanatik keagamaan yang sangat tinggi, sehingga penganut dari faham tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda dengan paham mereka untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dipercayai agar diterima secara paksa. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang artinya agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia menurut Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 sebagaimana ditafsirkan oleh Hidayatul Insan bil Tafsiril Quran karya Ustadz Marwan Hadidi bin Musa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang, yang lahir dari ajaran dan pengalaman Islam yang baik dan benar. Islam juga sangat membenci aksi kezaliman apapun terbentuknya, karena Islam senantiasa mengajarkan dan memerintahkan kepada umatnya untuk menjunjung tinggi kedamaian. Bahkan di dalam Al-Quran juga menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan kezaliman merupakan orang yang merugi dalam kehidupannya. 2. Bentuk radikalisme beragama. Dalam radikalisme agama terdapat 3 model bagian gerakan radikal terbentuk dan mempengaruhi cara bersikap, yaitu pertama, radikal in mind atau radikal dalam gagasan atau pikiran, yaitu tahap di mana seseorang yang menganut paham radikal masih dalam ruang pemikiran tetapi memiliki sikap kompromis dengan realitas sosial politik di sekitarnya. Tidak menutup kemungkinan kelompok ini akan memproduksi berbagai agenda revivalisme dan eksklusivisme yang berpotensi besar untuk menguatkan cara pandang dan berpikir radikal di kalangan mereka. Bahkan,
Pemikiran radikal ini selalu berinteraksi dengan anggota satu aliran, akan bermetafosa pada laku radikalisme yang lebih nyata. Ketiga, dampak radikalisme beragama. Radikalisme adalah gerakan yang berlandaskan paham sosial politik dengan menggunakan cara kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Fenomena pengeboman serta terorisme menggambarkan bahwa pergerakan radikalisme di Indonesia telah melampaui titik kekhawatiran yang serius. Secara perlahan namun pasti, radikalisme telah menggerogoti nilai kebangsaan dan toleransi yang terdapat di Pancasila dan UUD 1945. Bahkan kelompok-kelompok tersebut tanpa segan-segan melakukan aksi intoleransi dan anti kebinekaan. Strategi penanggulangan radikalisme umat beragama. Fenomena radikalisme seringkali disandarkan dengan paham keagamaan, sekalipun radikalisme bisa lahir dari sumbu seperti ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Radikalisme yang berujung pada terorisme menjadi masalah penting untuk umat muslim. Isu tersebut telah menyebabkan agama Islam dipandang sebagai agama teror dan umat Islam dianggap menyebarkan agamanya dengan melalui jalan kekerasan. Mengetahui sebab atau latar belakang terjadinya radikalisme di kalangan kaum muslim, maka keterlibatan berbagai pihak dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme sangat diharapkan. Keterlibatan pihak tersebut bertujuan agar mempersempit gerakan radikalisme dan terorisme dalam masyarakat, terutama dalam dunia pendidikan. Studi-studi tentang radikalisme dan terorisme tersinyalir masuk ke dalam dunia pendidikan. Kurangnya pemahaman keagamaan dalam dunia pendidikan mendorong radikalisme dalam kalangan pelajar ataupun mahasiswa. Adapun upaya yang dapat dikemukakan di sini untuk antisipasi atau tindakan preventif yang harus segera dilakukan. Pertama, aspek pendidikan, yaitu pencegahan paham radikal dapat dilakukan melalui pendidikan agama Islam yang terbuka, komprehensif, kontekstual historik, pendekatan antroposentris, dan pembelajaran yang dialogis. Kedua, aspek agama, yaitu dakwah Islam yang tidak ideologis dan politis, mengedepankan dialog dan keterbukaan, menghargai budaya dan kearifan lokal, dan mengutamakan moderasi Islam serta toleransi. Ketiga, dalam aspek politis, yaitu ketegasan pemerintah dalam menghadapi tindakan kekerasan dan anarkis dengan cara keseimbangan antara kebebasan dan kepentingan untuk melindungi keamanan bangsa dan negara dan dukungan aparat keamanan. Keempat, aspek hukum, yaitu memperkuat hukum seperti kriminal terhadap propaganda yang mengarah pada kebencian dan permusuhan. Menegakkan undang-undang kewarganegaraan dengan kewarganegaraan yang terikat janji ke negara asing. Memperketat keimigrasian untuk mengawasi masuk dan keluarnya terorisme. Menegakkan hukum pidana tentang setiap upaya melakukan makar terhadap negara, serta menegakkan hukum pidana tentang radikalisme dan terorisme yang terdapat dalam 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentang perluasan batas terorisme. Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan Badan Nasional dan Penanggulangan Terorisme. Keempat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Sekian presentasi kami dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.